Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rapsanjani Arifuddin dari Prodi PTIKG Angkatan 2020. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang proyek aplikasi yang saya buat. Sebelum saya jelaskan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Zainuddin R. Kasau MPD, selaku dosen yang mengampu mata kuliah algoritma pemrograman. Dan juga, proyek aplikasi yang saya buat adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah algoritma pemrograman. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, bisa kita lihat di layar, aplikasi yang saya buat adalah kalkulator sederhana. Dari layar aplikasi ada 3 kolom, yaitu kolom nilai 1, kolom nilai 2, dan juga kolom hasil. Jika kita ingin menghitung sesuatu, maka kita tinggal mengetik angka pada kolom nilai 1 dan juga angka pada kolom nilai 2, lalu kita tekan tombol-tombol yang diberi simbol ini untuk menemukan hasilnya. Contohnya, jika kita ingin menghitung berapa hasil dari 5 ditambah dengan 4. Nah, jika kita ingin menghitungnya, kita tinggal mengklik tombol ini, tombol yang diberi simbol ini. Misalnya tombol plus ini berfungsi untuk menjumlahkan angka pada nilai 1 dan nilai 2. Jadi saya beri simbol plus. Lalu adapun simbol minus ini untuk mengurangkan angka yang dimasukkan pada nilai 1 dan nilai 2. Dan juga perkalian yang saya beri simbol bintang. Dan juga pembagian yang saya beri simbol garis miring. Nah, kita coba 5 ditambah 4, yaitu hasilnya 9. Nah, keluarannya yaitu hasil 9. Lalu kita coba juga untuk mengurangkan 5 dikurang 4, yaitu 1. Lalu 5 dikali 4, yaitu 20. Dan juga 5 dibagi 4, yaitu 1,25. Nah, adapun di bawah kolom hasil itu terdapat tombol hapus. Sesuai dengan namanya, tombol ini berfungsi untuk menghapus semua angka pada nilai 1, nilai 2, dan hasil secara bersamaan. Jadi, kita tidak perlu lagi menghapus satu persatu angka-angka ini. Jadi, kita hanya tinggal menekannya sekali, tombol hapus. Nah, kita coba. Nah, maka akan terhapus semua secara bersamaan. Nah, mungkin itu saja penjelasan fungsi aplikasi yang saya buat. Sekarang saya akan menjelaskan cara membuat proyek aplikasinya. Nah, untuk membuat kalkulator sederhana, pertama kita membuka aplikasi Microsoft Visual Basic. Lalu kita pilih standar Excel. Nah, di sini pertama-tama kita terlebih dahulu mengatur layarnya. Saya perbesar agar lebih mudah dilihat. Lalu setelah itu, di samping kiri layar kita dapat melihat beberapa tools. Untuk membuat kalkulator sederhana, pertama kita pilih
tools label ini untuk membuat label nilai 1, nilai 2, dan label hasil. Nah, untuk membuatnya, kita klik tools label ini, lalu kita buat. Nah, pada kanan layar bisa dilihat ada beberapa format-format di sini. Pertama, kita ganti caption untuk label 1 ini. Kita ganti captionnya menjadi nilai 1. Nah, setelah mengganti captionnya, kita ubah juga fontnya agar lebih kentara untuk dilihat. Di sini saya menggunakan font Times New Roman. Lalu untuk stylenya saya bold dan size-nya yaitu 14. Nah, kita juga dapat mengganti namanya. Untuk namanya kita bisa beri nama satu. Nah, untuk membuat nilai 2, kita bisa menggunakan cara tadi, tapi untuk mempersingkat waktu, kita bisa mengcopy paste nilai 1 ini. Caranya, klik nilai 1, lalu kita Ctrl copy, Ctrl C, lalu kita copy paste. Klik no. Nah, maka akan terlihat kopinya di bagian ujung. Lalu kita atur ke bawah nilai 1. Nah, lalu kita ubah captionnya, yaitu nilai 2. Nah, maka kita akan mendapatkan label nilai 1 dan nilai 2. Sekarang kita buat kolom untuk nilai 1 dan nilai 2. Untuk membuat kolomnya, bisa kita lihat di samping kiri ada tools text box. Kita klik, lalu kita buat di samping nilai 1. Nah, pertama kita hapus teks yang ada dalam kolom. Lalu kita ubah fontnya. Untuk fontnya sama seperti tadi untuk fontnya. Nah, untuk fontnya kita bisa sesuaikan sesuai yang kita inginkan. Lalu untuk namanya, saya ganti menjadi nilai 1. Nah, maka kita akan mendapatkan kolom nilai 1. Setelah itu, kita buat untuk kolom nilai 2. Sama seperti tadi, kita copy paste. Nah, lalu kita atur sejajar dengan nilai 2. Maka kita telah mendapatkan kolom nilai 1 dan kolom nilai 2. Oh ya, jangan lupa untuk mengganti nama kolom nilai 2 menjadi nilai 2. Dan juga label nilai 2 kita ganti namanya 2.
Sebelum kita membuat kolom hasil, terlebih dahulu kita membuat tombol-tombol untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk membuatnya, di samping kiri kita bisa melihat tools, command button. Klik, lalu kita buat di bawah nilai 2. Lalu kita ubah captionnya. Di sini saya menggunakan untuk penjumlahan simbol-simbol yaitu simbol plus. Kita juga bisa menggunakan kalimat seperti penjumlahan, tapi karena terlalu panjang, jadi saya menggunakan simbol saja. Plus. Nah, setelah itu kita ubah fontnya. Nah, setelah itu kita buat lagi tombol-tombol berikutnya. Sama seperti tadi, kita tinggal copy paste. Begitupun untuk tombol-tombol lain, kita tinggal copy paste nanti. Lalu kita tinggal mengubah captionnya. Untuk pengurangan, saya beri tanda minus. Kita copy paste lagi. Untuk perkalian, saya beri simbol bintang. Kita copy paste lagi untuk pembagiannya. Pembagian saya beri simbol garis miring. Nah, untuk simbol-simbolnya telah selesai. Untuk tombol-tombolnya telah selesai. Sekarang kita membuat kolom hasil dan label hasil. Nah, untuk membuat label hasil, kita tinggal mengcopy salah satu label ini, label nilai 1 dan nilai 2. Kita copy, lalu kita paste. Lalu kita ubah captionnya, yaitu hasil. Setelah itu kita copy kolom nilai 2, lalu paste, lalu kita atur sejajar dengan kolom hasil. Nah, maka kita telah mendapatkan kolom nilai 1, kolom nilai 2, dan kolom hasil, serta tombol-tombolnya. Selanjutnya, kita membuat tombol hapus di bawah kolom hasil. Nah, untuk membuat tombol hapus, kita tinggal mengcopy paste tombol-tombol ini. Nah, lalu kita atur di bawah tombol kolom hasil. Lalu kita ubah captionnya yaitu hapus. Lalu kita atur. Nah, untuk tombol hapus telah selesai. Sekarang kita membuat pengkodean untuk pembagian, perkalian, penjumlahan, dan pengurangannya, serta untuk pengkodean tombol hapusnya. Pertama, kita buat pengkodean pembagiannya. Untuk pengkodean pembagiannya yaitu
hasil.text sama dengan nilai 1.text dibagi nilai 2.text. Jadi untuk simbol pembagian yaitu garis miring. Nah, yang bingung dari mana kata hasil.text itu, yaitu bisa kita lihat pada kolom hasil. Ya, ada bagian kanan pada layar, ada nama. Nah, dari sana kita menulis hasil.text. Jadi dari nama hasil.text. Dan untuk nilai 1.text dan nilai 2.text yaitu dari nama kolom nilai 1, yaitu nilai 1 dan kolom nilai 2. Nama kolom nilai 2 yaitu nilai 2. Nah, jadi untuk pembagian untuk kode pembagian yaitu hasil.text sama dengan nilai 1.text garis miring atau dibagi nilai 2.text. Adapun kode perkalian sama seperti tadi, yaitu nilai hasil.text sama dengan nilai 1.text dikali nilai 2.text. Untuk kode perkalian yaitu disimbolkan dengan bintang. Lalu untuk membuat kode pengurangan yaitu hasil.text sama dengan nilai 1.text dikurang nilai 2.text. Di sini saya sudah tadi membuat untuk pengkodeannya. Lalu untuk penjumlahan sedikit berbeda, yaitu hasil.text sama dengan file dalam kurung nilai 1.text plus file dalam kurung nilai 2.text tutup kurung. Kenapa harus file? Karena jika kita tidak menambahkan file dalam pengkodean penjumlahan, maka jika kita menekan tombol plus, bukannya menjumlahkan angka pada nilai 1 dan nilai 2, justru menggabungkan angka pada nilai 1 dan nilai 2. Nah, saya beri contoh. Kita hapus pengkodeannya. Nah, misalnya pengkodeannya seperti ini. Hasil.text sama dengan nilai 1.text ditambah nilai 2.text, sama seperti kode sebelumnya. Kita coba. Misalnya kita ingin menjumlahkan 5 ditambah 4. Tambah 4. Nah, kita klik simbol plus. Nah, hasilnya bukan 9, tetapi 54 karena menggabungkan angka pada nilai 1 dan angka pada nilai 4. Jadi untuk pengkodean penjumlahan harus menambahkan file. Nah, kita tulis ulang. File dalam kurung nilai 1.text tutup kurung ditambah file dalam kurung nilai 2.text tutup kurung. Nah, sekarang kita coba lagi. 5 ditambah 4. Nah, kita coba lagi, yaitu 5 ditambah dengan 4. Lalu kita tekan tombolnya. Itu hasilnya adalah 9. Hasilnya adalah 9. Jadi untuk pengkodean penjumlahannya sudah benar. Sekarang kita buat pengkodean untuk tombol hapus dengan cara klik 2 tombol hapus. Lalu kita tulis
nilai 1 dot text sama dengan petik 2 kali. Lalu nilai 2 dot text sama dengan petik 2 kali. Lalu enter, lalu hasil sama dengan petik 2 kali. Nah, kita coba. Kita coba tombol hapus. Nah, untuk tombol hapusnya, pengkodeannya sudah benar. Jadi untuk pengkodeannya seperti ini. Nilai 1 dot text sama dengan petik 2 kali. Nilai 2 dot text sama dengan petik 2 kali. Lalu hasil sama dengan petik 2 kali. Mungkin cukup sekian untuk pembuatan proyek aplikasi yang saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.